Masih bersama saya Ernitnan. Dalam video pembelajaran matriks, kali ini kita akan sampai pada pembahasan inverse matriks berorder 2. Nah, untuk lebih jelasnya, dua matriks dikatakan saling inverse jika AB dikali BA menghasilkan sebuah matriks identitas. Dari hasil perkaliannya, kedua matriks tersebut menghasilkan matriks identitas, maka kedua matriks dikatakan saling inverse. Nah, untuk matriks berorder 2 kali 2 ini, kita dapat menentukan inverse matriks dengan menggunakan cara seperti ini, yaitu seper AD kurang BC, di mana AD kurang BC kita sudah pelajari pada video sebelumnya sebagai determinan matriks A. Dikali dengan D dengan A kita pertukarkan tempatnya, B dengan C diagonal samping kita pertukarkan tandanya. Nah, D ini dikatakan sebagai matriks, kalau kita nanti pelajari lebih lanjut itu sebagai adjoint dari matriks A. Nah, dengan ini kita bisa melihat contoh yang lebih jelas, ya. Sebelum sampai pada contoh, kita perlu mengingatkan kembali karena dari inverse matriks tersebut ada determinan yang kita gunakan. Maka sebuah matriks persegi hanya mempunyai inverse kalau determinannya tidak nol. Nah, matriks singular dikatakan sebagai matriks yang mempunyai determinan 0, sehingga tidak mempunyai inverse. Sedangkan matriks yang tidak sama dengan 0 determinannya disebut sebagai matriks non-singular. Kesimpulannya, matriks singular akan mempunyai determinan yang 0, sehingga tidak mempunyai matriks inverse. Sedangkan matriks non-singular mempunyai inverse. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan contoh. Apakah matriks A dan B di sini saling inverse? Kita bisa cek dengan menggunakan perkalian matriks. Kita kalikan AB dengan menggunakan sistem perkalian dua matriks. Kita peroleh bahwa perkalian AB menghasilkan matriks 1001 yang kita sebut sebagai matriks identitas. Nah, kemudian kita kalikan B dengan A. Kita akan dapatkan hasilnya juga 1001. B dengan A juga menghasilkan matriks identitas. Nah, sehingga jika kita perhatikan AB, hasil perkalian AB dengan BA akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Kita katakan A dan B itu sebagai matriks yang saling inverse. Nah, selanjutnya kita bisa melihat contoh kedua ini. Contoh kedua ini, matriks A dan B diberikan. Yang akan ditentukan sekarang adalah AB diinverskan dan B inverse dikali A inverse. Untuk pertanyaan pertama, AB diinverskan. Maka pertama kita menentukan terlebih dahulu hasil perkalian A dan B. Nah, dengan konsep perkalian dua matriks, kita peroleh matriks hasil perkalian AB adalah 10, 1, 22, 5. Nah, baru selanjutnya kita menentukan determinan dari AB. Nah, determinan dari AB kita menggunakan rumusan determinan dua matriks pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu 10 kali 5 dikurang 1 kali 22. Sehingga kita dapatkan determinan AB adalah 28. Nah, dengan menggunakan rumusan inverse tadi, maka kita bisa menentukan AB inverse dengan menggunakan seper determinan AB dikalikan dengan matriks AB yang diagonal utamanya ditukar tempat, yaitu 10 pindah ke tempat 5, 5 dipindahkan ke tempat 10, kemudian 1 dan 22 kita ubah tandanya. Di sini positif berarti menjadi negatif. Sehingga kita peroleh hasil AB inverse adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung untuk pertanyaan kedua, yaitu B inverse dikali A inverse. Nah, untuk perkalian B inverse kali A inverse, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu inverse dari masing-masing matriks A dan B. Nah, untuk matriks A kita tentukan determinannya. Untuk matriks B kita tentukan determinannya. Karena untuk menentukan inverse kita perlu determinan. Kemudian kita menentukan matriks A inverse, yaitu seper determinan A dikali adjoint matriks dari A, yaitu diagonal utama dipertukarkan tempatnya dan diagonal samping dipertukarkan tandanya. Sehingga kita peroleh A inverse adalah matriks minus 21, 3/2, minus setengah.
Kemudian kita lanjut ke B inverse. Jika kita menentukan B inverse berarti seper determinan B dikali matriks adjoint-nya, yaitu diagonal utama dipertukarkan tempatnya, yaitu -1 dengan 2, dan 3 dan 4 dipertukarkan tandanya. Sehingga kita peroleh matriks B inverse adalah 1/14, 3/14, 2/7, dan -1/7. Nah, selanjutnya baru kita menggunakan perkalian matriks, yaitu B inverse dikali A inverse. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, jika kita membandingkan hasil AB inverse tadi dengan B inverse A inverse tadi, maka kita akan mendapatkan sifat inverse matriks seperti ini, yaitu untuk sifat yang pertama. Nah, dari contoh 2 tadi, kita telah membuktikan sifat pertama tadi. Nah, apakah sifat kedua itu berlaku? Nah, maka sebagai latihannya, Anda dapat membuktikan sifat kedua dari inverse matriks tersebut. Selamat mencoba.